92,5 Maestro FM House with the Sound. Sobat Maestro, halo, apa kabar semuanya Sobat Maestro? Di hari yang indah ini seperti biasa ada para ladies, ada Pak Produser Ricky Hans yang hadir buat Anda semua Sobat Maestro ya di Ladies Talk. Yeay! Dan seru banget. Ini masih bersambung ya, Koriki ya, dari yang kemarin ya, dari yang minggu kemarin. Beberapa minggu kebelakang ini kita konsen banget tentang kasih ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita ngomongin kasih itu kan panjang banget tuh runtutannya, istilahnya wah akar-akar kuadratnya juga udah banyak banget gitu kan. Nah hari ini kita bakal lebih mengerucut, kita bakal lebih spesifik tentang kasih ibu, sama kayak minggu kemarin ya. Tapi ini bakalan lebih spesifik lagi daripada yang kemarin Sobat Maestro. Nah untuk ngomongin tentang kasih ibu, udah pasti dong. Saya suka nih kalau dia bersambung begini. Kita bakal undang, sudah hadir bersama-sama dengan kita juga narasumber yang minggu kemarin juga dong, supaya runtutannya jelas. Ada Ciri Fosa yang sudah hadir bareng-bareng sama kita hari ini. Halo Ciri Fosa. Hai, halo juga. Annyeonghaseyo. Mau Cici. Hari ini mau pakai bahasa apa? Apa? Bahasa Mandarin aja. Apa Gimana bang? aja. Tadi udah, ni hao. Ya lah. Ya Caijian, bye. Lo kok Caijian? Ini textbook banget ya. Ni hao, Caijian, Caijian. Ya, maafin Seriki ya guys. Oke, lanjut. Wah. Ini kita bakalan ngomongin tentang kasih ibu kayak minggu kemarin nih. Nah, yang minggu kemarin kelewat nih ya, Sobat Maestro bisa langsung cek aja YouTube channelnya Ladies Talk di Maestro Radio Bandung pastinya, dan ada di mobile apps-nya Radio Maestro juga. Itu Ladies Talk series semua lengkap banget. Nah, untuk lebih cepat lagi nih kita masuk langsung ke intinya, inti permasalahan. Kayak jadi masalah banget gitu ya. Iya benar. Nah teman-teman, kan minggu kemarin kita udah dibilangin nih sama Ciri Fosa ya, ada hati ibu, ada hati anak gitu kan ya. Tapi aku tuh sebenarnya lebih condong ke ini loh Ciri Fosa. Sebetulnya sosok ibu yang baik gitu ya, buat anak-anaknya, buat sebagai ibu dalam rumah tangga gitu ya, dalam keluarga gitu ya. Itu seperti apa sih sebetulnya? Figur yang baik ini baiknya tuh seperti apa gitu? Silakan sih. Ya, kalau mau nyambung yang minggu lalu nih ya. Jadi kalau kita mau tahu sebenarnya figur ibu seperti apa sih yang paling baik? Nah, seperti minggu lalu juga, sebelum dijawab, saya mau nanya dulu sama yang ada di sini. Nah, Oke, dadah. Ini aku tuh mau pergi dulu. Ups. Gitu. menurut semua yang ada di sini, ya buat masing-masing lah ya. Ya ibu yang baik tuh seperti apa sih? Ya yang terserah lah ya, yang idealnya kah atau yang realnya terserah deh. Kira gimana? Yuk, silakan mulai dari siapa? Ayo, Cipang silakan. Nah, kenapa gua? Sekarang udah sama-sama kostumnya. Kalau dibilang jadi ibu yang baik mah kayaknya saya juga belum jadi ibu yang baik banget ya Ci ya. Kalau misalnya ngeliat tuh masih aja, kalau misalnya lihatnya ada kekurangannya, cuman ya berusaha jadi yang terbaik gitu ya. Maksudnya segala kebutuhan mereka saya usahakan terpenuhi gitu kan. Terus berusaha apa ya, maksudnya dari kecil tuh memang saya usahakan selalu ada sentuhan sama mereka walaupun mereka anak laki-laki. Karena saya tuh nggak mau, karena anak cowok kan biasanya kalau udah gede kan suka kebawa sama temen ceweknya gitu Ci. Jadi saya nggak mau nanti saya udah anak-anak udah besar, udah married, malah jadi jauh kan sama kita gitu. Nah saya tuh nggak mau, jadi ngikutin supaya si anak tuh deket dulu lah sama kita walaupun anak cowok gitu ya. Terus berusaha ngertiin walaupun seringnya boro-boro gitu Ci. Jadi dia lagi ngomong apa juga saya udah tiba-tiba, hah kenapa gitu lah, udah rada tinggi teh Ci. Jadi makanya kalau nanya mungkin dia bilang baik teh rada ragu-ragu kali ya kalau kanan saya ya. Gitu Ci pokoknya. Citin. Ya, kamu tadi udah ngetawain saya kayaknya tuh. Ayo, kata Ciri Fosa kan harus jawab satu-satu katanya. Kalau tadi berarti si Cifang teh apa Cifang? Lo kalau ibu yang baik tuh apa menurut Cici? Yang menyiapkan.
berusaha memenuhi kebutuhannya, terus gue kasih sentuhan walaupun mereka anak laki gitu, berusaha deket sama mereka dari kecil supaya nggak ditinggalin nanti udah gedenya. Kalau gue merenan ibu yang nggak marah-marah kali ya, baru disebut baik kali ya. Nah iya kayaknya ya anak-anak mah gitu ya, gak marah-marah dan gak bawel kayaknya gitu sih. Benar. Yang nggak marah-marah bisa beliin segala macem, Be. Oke, kalau Elke, ibu yang baik itu nggak bawel, benar sih. Lebih punya telinga untuk anak-anaknya. Kata ko Ricky? Oh, aku. Dia bukan ibu. Jawaban si Elke membuat aku syahdu. Waduh, sayang duit dong si Adu kan. Waduh, oh iya benar juga. Benar-benar. Pinter. Seriki pinter, guys. Oh, iya. Gimana Pak Ricky? Ibu yang baik itu adalah ibu yang perhatian sih. Perhatian dan memelihara ya. Memelihara anak-anaknya. Iya. Kamu mau dipelihara sampai kapan? Keluarganya. Mau dipelihara sampai kapan? Gitu. Dimandiin? Kasih makan tiap pagi. Nah itu, pertanyaannya adalah mau dipeliharanya sampai kapan? Iya. Sampai bisa Dipeliharanya mandiri. kayak apa gitu kan? Soalnya kan baju kan udah dibeliin gitu kan, minimal Nah baju itu kan nggak itu bagian bolong. dari pelihara kan. Iya, bajunya kan nggak bolong-bolong kan, tapi kan nggak usah diaturin sampai dipakainya harus yang mana juga gitu kan? Kenapa? Ya enggak lah. Itu kan itu diatur sih. Tapi lagi kecil gue gitu. Anak-anak Kalau gitu kecil kan loh. diatur kan. Kalau udah gede kayaknya nggak perlu diatur deh. Sampai Iya sih. SMP masih kalau bisa tuh matching gitu. Ini pakai yang ini. Tapi masih mau, Cifam? Ya mau, tapi udah terakhir ya udah makin di SMP-nya udah kelas 2, kelas 3 ya sudah. Mereka nentuin sendiri ya sudah. Tapi jujurnya ya, karena gua mami mellow, gua ngerasa gua nggak memelihara kalau misalkan gua nggak mempersiapkan. Nah itu gimana dong? Kita tanya kepada ciri fosa gitu, ini terlalu panjang loh jawaban kita. Iya benar. Narasumbernya sampai bingung. Gimana sih lu ceritanya sendiri dah katanya. Kalian ngomong apa sih? Silakan ciri Dia fosa. cukup oke banget nih. Ya, tadi kan udah jawab masing-masing ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Oh, panjang lagi nih jawabannya. Sekarang kita ditanya sama Kira kayak udah gitu ya. Ini mau jadi host apa gimana ini, Cik? Pertanyaan yang kedua, kenapa sih harus tadi ada pertanyaan bagaimana cara menjadi ibu yang baik? Memangnya kenapa? Apakah jadi ibu harus baik? Ayo jawab. Benar juga. Ayo kenapa? Kenapa nanyanya gitu? Bagaimana sih cara jadi ibu yang baik? Memangnya jadi ibu tuh harus baik? Emang kenapa? Kalau kata Tuhan Yesus sih harus baik sih. Iya kenapa? Soalnya aku ngerasa kurang terus. Kayak kurang baik gitu. Iya nggak sih? Iya, gue juga para ibu gitu kan ya kayak ada sesuatu yang kurang nih dari diri gue gitu. Harus baik supaya kerasa kayak ada heaven on earth kali. Bagi Yes. siapa? Bagi siapa? Waktu Bagi isi papa. rumah. Kayak kalau ada something wrong gitu ya sama anak-anak kita gitu, kita tuh langsung kayak ngejudge-nya bener nggak sih? Ya ladies Iya, pasti kita gitu. yang salah gitu ya. Aduh, kayaknya salah gue deh kemarin mandinya kelamaan misalnya. Kalau Lah, saya ya, kecilap emang. aja gitu. Dan emang semua juga salah orang tua tuh lah. Nah itu Ci, bener nggak itu ciri fosa? Nah itu makanya ketimbul lah pertanyaan gimana jadi ibu yang baik sih. Betul. Ya sering ya kita tanyakan bagaimana sih cara jadi ibu yang baik. Tuh kalau ditanyain satu-satu sebenarnya tahu kan gimana caranya menjadi ibu yang baik. Tapi kan masalahnya cara melakukannya itu tahu, tapi bagaimana cara prakteknya. Lalu kemudian kan nggak ada yang ideal banget kan. Ya. Karena seperti minggu lalu itu kan bahwa ketika menjadi seorang ibu, kita itu kan tadi kayak memelihara. Kalau memelihara anak ayam lebih mudah. Tapi kan ini Tuhan percayakan kan manusia, anak manusia yang tentunya bertumbuh, dinamis, kan nggak mudah. Dengan berbagai karakter yang berbeda, lingkungan yang berbeda, tantangan yang berbeda, kan nggak mudah. Jadi kalau misalnya
ada pertanyaan gimana sih cara menjadi ibu yang baik, tergantung juga siapa yang ditanya. Kalau yang ditanya adalah orang tua yang sekarang usianya sudah 70 misalnya atau 80, pasti beda. Menjadi ibu yang baik itu gimana? Yang ada di rumah terus, yang akan mana-mana. Tapi kalau mungkin generasi yang lebih mudanya pasti akan berbeda lagi. Mungkin bilang ya yang bisa mencukupi, misalnya seperti itu. Lalu kemudian kalau yang sekarang-sekarang ditanya nih, menjadi ibu yang baik gimana sih? Yang tahu anak-anak tuh perlu apa? Ya, jadi semua pengetahuan tuh ibu-ibu muda sekarang kan tahu ya, anaknya belum umurnya aja udah tahu tuh, udah disiapkan. Nanti mau Benar. bagaimana? Nanti mau. Benar. Nah, benar kan? Nah, Benar. pasti beda-beda generasinya. Nah, jadi kalau ditanya gimana menjadi ibu yang baik, ya semuanya sebenarnya tidak akan ada jawaban yang puas, yang akan memuaskan kita tuh nggak ada. Mungkin Elka buat anak-anaknya oke nih, buat Elka sendiri ibu yang baik seperti ini. Belum tentu kayak tadi kan kita udah ngomong, kayaknya nggak begitu deh. Nah, itu aja sudah beda. Malah nanti akan jadi ribut sendiri kan, sebenarnya jadi ibu yang baik itu seperti apa. Tadi aja produser kita bilang soal memelihara sudah ada yang komplain. Apanya yang dipelihara? Berapa lama? Nah, itu Ibu-ibu langsung komplain. ya nggak mudah untuk kita bilang menjadi ibu yang baik itu bagaimana. Karena kriterianya juga kan tidak jelas seperti apa gitu kan yang namanya ibu yang baik. Semuanya itu bisa relatif kan tadi. Tergantung bertanyanya sama siapa, sama angkatan berapa. Benar. Kemudian Iya. pertanyaannya kepada orang yang tinggal di mana. Kan seperti itu. Oh, benar sih. Budayanya. Ya, Ada betul, budaya-budaya tertentu. Di Indonesia aja kita ngomonginnya, nggak usah yang di luar Indonesia lah. Di Indonesia itu ibu yang baik akan merasa kalau misalnya anaknya itu bisa bekerja. Atau ibu yang baik kalau bisa menikahkan anaknya yang semuda mungkin. Makanya di Indonesia pun masih ada daerah-daerah yang baru usia 12 tahun, 13 tahun gitu kan. Khususnya yang anak perempuan dinikahkan, lalu kemudian orang tua merasa sudah menunaikan tugasnya. Nah, itu kan beda lagi. Ya, jadi nggak mudah untuk menjawab. Ini sebenarnya pembelaan dan pembenaran diri ya. Saya jawabnya nggak mudah. Ya. Saya suka banget sama jawaban Ciri Kosak semua. Sangat diplomatis ya gitu. Ya. Tapi gue jadi penasaran kalau menurut Cici sendiri gimana? Ya, betul. Nah, sekali lagi itu kan banyak faktor ya. Tanya sama siapa, terus budayanya, dan sebagainya. Lalu pendidikan juga beda. Kalau misalnya yang istilahnya yang orang tuanya adalah memang suka dengan sekolah, pengetahuan, dan dia akan ngomong, pokoknya ibu yang baik harus bisa menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya. Ke luar negeri, keluar planet. Tetapi ada ibu yang Astronot. Benar. Ibu yang baik adalah yang ibunya S3, mateng lah. Buset, anaknya harus S4. Jadi memang relatif sekali, tetapi sekali lagi tentu saja kita harus tahu juga bagaimana cara menjadi ibu yang baik. Tetapi kalau buat saya, baik itu tidak cukup. Karena tadi, baik itu relatif. Tergantung sama siapa nanyanya, gitu kan, kapan nanyanya, gitu. Kalau misalnya di dalam peperangan, ibu yang baik gimana? Ya yang bisa membunuh musuhnya lah yang mau ngebunuh anaknya, gitu. Jadi ibu yang baik bisa membunuh orang supaya anaknya selamat misalnya. Aduh, ya. Itu kan yang ekstrimnya lah ya. Betul. Gitu. Jadi itu kan baik. Menjadi ibu yang baik adalah biar gimana caranya bisa kasih makan anaknya walaupun akhirnya dia mencuri. Kan baik dong, anaknya bisa makan. Jadi relatif baik itu sebenarnya nggak cukup. Tetapi sekarang kita akan belajar bukan hanya baik, tetapi harus benar. Nah itu dia. Nah benarnya juga dilihat. Bukan benar kacamata dunia dalam arti kacamata banyak orang atau kacamata mayoritas. Karena bisa juga kebenaran itu akhirnya hanya milik yang mayoritas kan. Mayoritas adalah benar. Ya padahal kan tidak seperti itu. Makanya kalau dibilang ibu yang baik dan benar harus ditambahin berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Nah tadi dasarnya, pedomannya, pakemnya itu harus jelas yang tidak pernah bisa berubah. Ya dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan iptek dan yang lainnya yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, yaitu kan firman Tuhan, Alkitab. Jadi kalau ditanya bagaimana menjadi ibu yang baik,
yang baik, benar, dan berkenan, tentunya sesuai dengan yang ada firman Tuhan. Ya, mungkin bisa dibaca dulu kali ya, di Titus 2. Boleh. Ya, boleh, ada yang bisa tolong bacakan. Titus 2 ayat 3 sampai yang kelima. Oke. Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, ini adalah ibu yang baik. Kenapa? Ya seperti minggu lalu itu, seorang ibu itu kan harus mengajarkan anaknya ya menjadi ibu dan juga menjadi wanita. Menjadi wanita itu kan maksudnya mengajarkan, khususnya anak perempuannya ya, mengajarkan anak perempuannya supaya bisa menjadi penolong, supaya menjadi teman wanita yang menyenangkan bagi teman wanita yang lain, bagi teman prianya. Itu yang menjadi wanita. Tetapi menjadi ibu juga bagaimana cara menjadi seorang ibu yang kita bicarakan sekarang. Nah itu tadi ya di ayat yang ke 4 gitu ya. Mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Artinya adalah nih kata mendidiknya. Yang mendidik ini bukan berarti harus jadi guru gitu ya, harus sekolah tinggi, karena pemahaman mendidik itu ada yang ini ya. Ada guru cina. Saya juga guru. Karena repot kalau semua jadi guru. Siapa muridnya? Iya. Nanti minta ini semua, ada potongan semua bayar. Karena anak guru. Harus dibicarakan lebih lanjut tuh Ki. Bener juga. Jadi guru aja Pak ya. Ya, jadi mendidik di sini bukan berarti tadi harus jadi guru, karena kata mendidik itu artinya bukan sekedar mengajar di sekolah ya, tapi mengarahkan, membimbing, melatih, itu memperbaiki, memberi contoh. Itu sebenarnya arti kata dari mendidik, bukan hanya sekedar kayak di sekolah seperti itu gitu. Makanya kan akhirnya orang merasa, oh kalau mau benar mah mendidik yang benar harus sekolah tinggi dulu gitu ya. Ya kalau dikasih kesempatan ya nggak apa-apa. Tetapi kan bukan itu intinya. Ya, jadi firman Tuhan tuh ingatin kita sebenarnya dasarnya untuk menjadi ibu yang baik adalah supaya kita bisa mengajarkan anak-anak itu hal yang baik juga. Kayak tadi contoh deh ya, tanpa disadari, tadi siapa tadi ngomongnya? Ibu yang baik itu seperti apa? Bla 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 bla. Kenapa? Iya, nanti supaya nggak ditinggalin, misalnya gitu ya. Supaya tidak dikurang ajarin. Supaya nanti ketika tua itu orang tua tuh kita ada yang merawat juga gitu. Supaya anak-anak tuh inget gitu kan. Kalau kita baik pasti mereka baik. Dan tanpa sadar sebagai seorang ibu atau orang tua, kita mau menjadi ibu yang baik. Makanya kan tadi saya tanya kan, kenapa sih mesti baik gitu? Karena tanpa sadar banyak loh ibu yang menganggap jangan sampai tadi saya harus baik supaya anak saya nanti baik sama saya. Makanya banyak ibu akan sakit hati banget ketika anaknya ketika sudah besar, lupa. Terus kemudian mengucapkan kata-kata menyakitkan hati. Aduh itu rasanya ya. Dia udah 9 bulan dikandung. Kamu waktu sakit dulu siapa yang gendong-gendong dan sebagainya. Kenapa? Karena tanpa disadari ibu itu ya atau mama ya atau orang tua itu suka tadi mengharapkan nanti ada balas jasa dari anaknya. Ya jangan permalukan mama. Nanti apa kata orang itu kan tanpa sadar tuh. Iya. Ya gitu. Jadi itu basicnya dulu ya sebelum Nah itu dia Sobat Maestro ya. Jadi selama ini kita mikir gimana sih figur ibu yang baik, padahal sebenarnya nggak cukup, nggak cuma itu. Ayo, jadi baik aja udah susah kan, sekarang nggak cuma baik doang, tapi harus jadi benar juga seturut dengan firman Tuhan. Nanti kita bakal lebih dalam lagi nih Sobat Maestro ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ladies Talk ya.